Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. mantap. Betul. Kak, saya punya pertanyaan yang pasti bakal susah banget dijawab ya. Oke. Ali kan ya, kalau dilahirkan kembali, pengennya jadi apa Kak? Ini mah mudah. Apa? Anaknya Raffi Ahmad. Ini apa ya? Bukan siapa ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilahirkan saya ingin menjadi sesuatu yang berguna aja bagi kehidupan. Misalnya kan sekarang di dunia itu kan tidak ada yang tidak berguna. Iya. Bunga aja berfungsi buat lebah. Betul. Misalnya bahkan kayak kotoran berfungsi untuk pupuk. Iya benar. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Tidak berguna, di dunia benar-benar. ini. Kalau bunga bangkek? Itu untuk menakuti orang. Jadi kawasan tersebut aman bagi populasi di sana. Nah, kalau misalkan itu kan Alika ya. Sebenarnya kayak kalau bisa dilahirkan kembali nih, mungkin aja Kak. Alika tahu kan tiang di pojok lapangan ya? Oke. Kok bisa dilahirkan kembali? Dia tuh pengen jadi tiang gawang aja. Gak jadi tiang sudut gitu iya. ya. Karena dia pasti menganggap bahwa tiang gawang tuh pasti jauh lebih berguna dari mereka Kak. Kalau sama tiang pojok lapangan kan udah mau di pojok, sorot TV kan. Di pojok banget ya, benar. Terus apalagi Kak kalau lihat reaksi orang-orang nih ya, saat bolanya membentur tiang tuh pasti wah pasti gitu kan. Kalau dia hidup tuh irinya seperti apa ya? Banget pasti kayak tetangga saya. Iya aduh. Ada tetangga ada tiba-tiba masuk. Oke. Terus pertanyaannya adalah kenapa sih ada tiang, di pojok lapangan bendera? Fungsinya tuh pojok lapangan maksudnya ya. Pojok lapangan ya. Pojok lapangan dan ada bendera. Fungsi awalnya tuh apa gitu? Kenapa harus? Karena menurut saya kalau misalnya tidak ada pun ya tidak apa-apa. Apa sih? Di tempat futsal misalnya nggak ada tiang. Nggak ada. Tiang gawang mah penting. Bener. Kalau tiang di sudut gawang itu nggak penting. Kalau di sekolah tuh tiang bendera yang penting. Wah, tiang agama sih. Oke, mungkin kita harus membahas dulu sejarahnya di awal kenapa terciptanya si tiang bendera ini. Tiang di pojok lapangan tiang corner yang ada corner. benderanya biasanya. Jadi tendangan sudut itu pertama kali diatur dan disertakan dalam sepak bola versi aturan Sheffield. Oh, Betul. Sheffield Rules namanya. Benar, pada 1868. Udah lama banget ya. Awalnya nih di gawang di aturan Sheffield memiliki panjang 3,6 meter dan tinggi 2,7 meter. Oh, kayak gawang futsal tapi lebih tinggi ya? Iya, tinggi banget, betul. Dengan bendera dipasang di kedua sisinya. Ada pula sistem yang bernama Rouge, di mana apabila bola ditendang di antara dua bendera, itu disentuh lalu disentuh pemain belakang, maka 1 poin diberikan buat tim penyerang. Oh iya, kayak apa? American football ya? Benar, jadi ada sistem poin tersendiri lah gitu di awalnya. Jadi nggak cuma masukin bola ke gawang. Betul. Nah, sistem ini mirip yang dilakukan di pertandingan Australian football. Emang itu belum sempurna lah, nggak kayak sepak bola yang kita kenal sekarang. Betul. Nah, tetapi di 1868 juga sistem Rouge ini dihilangkan. Diganti dengan tendangan gawang dan tendangan penjuru, penalti dan tendangan sudut, corner. Jadi kalau dulu mah lewat situ bisa dapat poin ya kalau tadi ketangkap ya. Misalnya keluar gawang tapi menyentuh kiper itu yang kita kenal dengan corner sekarang, dulu mah dapat poin. Ya benar. Nah, di Inggris ini Kak ada berbagai aturan sebenarnya. Jadi tiap daerahnya ini punya aturan sendiri. Dan ini tuh kadang membingungkan. Iya dong. Dan disinilah FA mengambil perannya. Iya. Jadi, ada fungsinya lah. Ada fungsinya. Jadi setiap aturannya dikumpulin, terus dicek mana yang terbaik lah kira-kira untuk kemajuan si sepak bolanya sendiri. Betul. Dan salah satunya adalah tendangan penjuru ini Kak, alias corner kick yang udah resmi jadi aturan FA pada 1872 Kak. 4 tahun setelahnya berarti. 4 tahun setelahnya. Nah, pada aturan sebelumnya udah tertulis nih, maksimal panjang lapangan adalah 200 yard. 200 yard. Atau 182 meter dengan lebar 100 yard. Iya benar, emang dulu luas banget atau lebarnya tadi 91 meter. Nah, si panjang dan lebar ini harus ditandai dengan bendera. Oh, di ujungnya tuh harus ada. Iya, mungkin biar kelihatan gitu. Kalau misalnya titik doang kan di bawah kelihatan gitu ujungnya ya. Nah, karena sistem Rouge, maka tiang gawang dengan bendera ini ditarik ke pojok yang dijadikan batas ujung lapangan. Yang asalnya di tiang gawang, di ujung sekarang diganti ke ujung buat menandai si ujung lapangan. Ujung lapangannya. Betul. Nah, kalau misalnya di Law of the Game ini tuh udah dijelaskan secara rinci sih Kak. Gimana tiang di
pojok lapangan ini Betul. harus ditempatkan. Yang pertama adalah tiang di pojok lapangan ini Kak nggak boleh dipindahin Kak. Iya dong. Karena dulu pernah ada kasus dia dipindahin terus minta pulang. Wah, itu serem sih. Enggak dong, aduh, ngeri banget itu. Terus perhatian selanjutnya si tiang ini juga harus digambar. Harus digambar. Okay. Iya, buat menandainya di area tersebut digambar seperempat lingkaran. Oh iya ada itunya ya. Ya itu betul, tapi jangan lebar-lebar ya. Sampai tiang gawang sana. Kecil aja di situ buat menandai biasanya tuh ujung dari di mana sepak pojok harus diambil. Bolanya tuh ditaruh di garis itu gitu. Iya. Jadi di tiang pojok si tiangnya ditandai 1,5 meter yang si tiang benderanya. Tingginya ya. Ini tinggian tiang bendera kan sama Aldi Kak. Ya, saya gak bisa naik halilintar dong. Nah, si ujungnya di tiang itu kan biasanya tiangnya tuh harus tumpul. Oh, di atasnya. Benar. Ya, kalau tajam takutnya ada orang yang nusuk gitu. Kan bahaya ya. Tiang tumpul dikasih penandanya bendera. Oh gitu. Betul. Terus kalau saya tiang bendera juga ditaruh di ini Kak, di tengah lapangan juga dulu dipasang. Tapi jaraknya harus kayak 1 meter gitu, nggak boleh nempel. Betul. Nah ini soal yang nggak boleh dipindahkan Kak. Oke. Ini bukan karena mistis ya sebetulnya. Bukan mistis ya, tolong. Ini karena si tiang ini tuh nggak bisa portable Kak. Oh, jadi harus ditanam di dalam lapangan. Betul. Nah cuma saya punya pertanyaan Kak. Kalau orang yang nanam tiang corner itu tuh apakah disebut petani Kak? Wah. Dia kan nanam juga susah ya. Tergantung sih dia menanamnya kebaikan apa enggak. Wah. Menanam kebaikan itu susah tuh. Jadi setelah ditanam di bawahnya ini tuh bukan cuma tiang Kak, tapi pakai pernya. Jadi si ininya teh meletoy gitu. Aja. Ya karena sering dilihat kalau misalnya ada pemain yang mendekati atau menendang tuh tidak sengaja kegeser. Kan si tiangnya tuh gak jatuh tapi itu. Jadi tiang corner ini dipasang per katanya biar nggak kaku gitu. Betul. Ini di kaki saya tuh ada pernya Kak sebenarnya. Wow. Soalnya pernah pas saya lupa bawa dompet ya, terus saya bilang ke teman saya, saya lupa bawa dompet. Terus kata teman saya, masih kaku aja. Jadi ini pakai per ini. Kenapa jadi ke istilah minjem duit ya? Salah dong. Nah, balik lagi tadi nih si fungsi seperempat lingkaran yang digambar tadi. Fungsinya ada ya. Jadi sebagai batas bola saat dilakukan tendangan penjuru tadi. Oh, jadi nggak boleh lewat ya? Benar. Jadi di ujung tiang tumpul itu menandai untuk mengurangi resiko pemain untuk kecelakaan. Takut kena ke situ ya. Benar. Kalau misalnya ada pemain yang terlalu hiperaktif kan selebrasi kemana, takutnya ujung tiang itu malah jadi final destination gitu kan, menyeramkan. Nah ini ada hal yang unik Kak. Jadi kalau di pojok lapangan ya, kalau menurut website namanya Football Stadium, ada dongeng Kak. Kalau cuma klub yang udah berhasil memenangi Piala FA, yang diperbolehkan menggunakan bendera berbentuk segitiga. Oh, karena macam-macam bendera di ujung tiang itu kan ya. Ada segitiga, ada yang kotak gitu. Sementara itu tim lain harus pakai kotak. Yang kotak biasa. Jadi kalau yang segitiga itu cuma yang habis juara Piala FA gitu. Asal jangan berbentuk hati Kak. Oh, kenapa tuh? Soalnya itu fortune cookies. Fortune cookies. Ya, kenapa jadi wibu? Kenapa wibu? Nah, si realitanya soal ini ya soal bentuk si bendera ini tidak diatur sebenarnya dalam law of the game tadi. Jadi bentuk bendera itu tergantung dari klubnya sendiri mau pasang bendera tergantung apa. Dari klubnya. Contohnya nih Liverpool menggunakan bendera kotak yang sejak awal dilatih Brendan Rodgers. Karena namun sang pelatih ingin agar tradisi yang dibawa dulu ada di Liverpool dibawa kembali ke Anfield. Jadi mereka pengennya menggunakan jaring berwarna merah dan menggunakan bendera berbentuk segitiga. Untung si Liverpool itu mayoritas tidak pendukung slang. Kenapa Kak? Bisa jadi bendera slang gitu ya dipasang di ujung tiang itu. Itu di pojok Kak, tapi di sini nih. Kenapa malah di bawah-bawah ya? Kenapa main bola? Saya waktu itu kan ketemu sama kakak angkatan di kampus. Di Slankers. Terus dia kasih tahu cara kalau bawa bendera Slankers. Oh ada tata caranya. Ada caranya. Itu dimasukin di sini biar berkibar terus ya. Sebenarnya kayak meskipun sepi Kak di corner ini tuh. Tapi tiang penjuru ini sering kali dijadikan tempat para pemain bola untuk melakukan perayaan gol. Jadi selebrasi, betul. Contohnya Kak, ada tim Cahill yang sering menggunakan tiang penjuru sebagai samsak buat berlatih tinggi. Oh, yang selebrasinya gini ya, Ada pula Roger Milla yang menjadikan tiang penjuru sebagai teman dansa.
Oh, dia berada Lalaland gitu ya. Keren. Sementara Ahmad Dhani menjadikan Mulan sebagai teman tapi mesra. Gak kesana dong. Ini teman dansa sama teman tapi mesra beda. Nah, ada juga yang sama seperti Milan nih, ada Lee Sharp. Yang biasanya dia berlari ke arah tiang setelah mencetak gol ke arah tiang penjuru untuk menyaksikannya sembari menari. Kayak teman dansa tadi. Benar. Pernah juga ia menjadikan tiang penjuru sebagai mikrofon. Kan itu bentuknya kayak stand up mic ya. Jadi kayak dia menyanyi kayak Elvis Presley. Benar-benar. Terus ada juga pemain favorit saya, Frank Lampard. Ia juga berinteraksi dengan tiang penjuru pada Piala FA 2009. Jadi waktu itu dia selebrasi dan menggunakan tiang tersebut sebagai kayak tiang untuk diputari gitu. Memutari tiang tersebut kayak ritual lah. Ritual. Jadi memutari itu, tapi sebenarnya itu sebagai penghormatan atas perayaan gol ayahnya di pertandingan pelawak Everton pada tahun pada 1986 itu juga Piala FA. Mungkin ayahnya yang ritual. Jadi si Lampardnya ngikutin ritualnya si ayahnya tadi ya. Betul. Itu kan kalau yang dijadiin gaya Elvis Presley ya. Kalau misalkan dia niru gayanya Arman Maulana malas sih. Wah. Baru cabut gitu Kak. Ribet itu dia nyanyinya. Ribet banget parah. Aduh. Tapi Kak ada pula yang memperlakukan tiang corner ini dengan sangat kasar Kak. Aduh. Contohnya nih ada John Carew sama Christian Benteke. Waduh, Benteke. Yang kompak menendang tiang penjuru. Iya ada tuh yang kungfu sama tiang gawang. Iya. Si Benteke ini bahkan pernah Kak merusak tiang corner karena perayaan golnya itu yang nendang tadi itu. Dia emang jiwanya vandal aja. Waduh. Nah ada juga selain merayakan sukacita tadi ya untuk selebrasi, tiang gawang itu juga menghadirkan kontroversi sayangnya. Jadi pada tahun 2009 ketika Nottingham Forest menjamu rival mereka Derby County, nih si kedua supporter mereka tidak ramah nih saat bertemu. Jadi ada clash lah. Dan itu diperparah ketika Nathan Tyson pemainnya mengangkat tiang penjuru dengan bendera Nottingham di atasnya. Jadi kan tadi kalau klubnya punya tradisi bendera masing-masing dipasang, itu kan jadi kayak atribut sendiri mereka gitu ya. Nah dia mengibarkannya di depan supporter Derby. Di depan supporter Kebayang kan itu panasnya gimana? Nah karena itu kerusuhan pecah. Jadi pertengkaran itu di benchnya juga tidak terhindarkan. Jadi salah tuh kalau misalnya tiang penjuru itu juga disalahgunakan gitu. Benar. Sebenarnya ada tiang yang misterius Kak. Tiang listrik. Kenapa tuh misterius? Yang suka dipukul. Ada Teng. Padahal gak ada fungsinya ya. Aduh. Menarik banget Kak ngomongin soal tiang penjuru yang ada di sebelah sana ya. Iya ada. Belum saya ganti. Kenapa golf sebenarnya? Oh iya, Bang Golfnya tadi di sana. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.